proses pencampuran semua bahan. Di sini semua bahan sudah tersedia dan juga sudah saya haluskan. Nah, diantaranya bahan tersebut adalah seperti batang pisang yang sudah dihaluskan bagian tengahnya, kemudian kangkung juga yang sudah saya haluskan, dan di sini juga saya akan menambahkan daun pohon gamal, yang dimana daun ini banyak mengandung unsur nitrogen, yang dimana unsur nitrogen ini sangat berfungsi untuk perkembangan tanaman. Kita akan masuk ke dalam proses pencampuran. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa bahan tambahan yang akan saya gunakan dalam proses fermentasi. Di antaranya seperti gula pasir, kemudian air sekitar 2 atau 3 liter, kemudian juga saya akan menggunakan pupuk kandang. Di antaranya adalah pencampuran pupuk kandang sapi dengan pupuk kandang ayam, yang dimana pupuk kandang ayam menurut beberapa penelitian bahwa kandungan NPK yang paling tinggi itu berada pada pupuk kandang ayam dan pupuk kandang sapi. Di sini juga saya akan menggunakan untuk mikroba fermentasinya, saya akan menggunakan E4, yang dimana E4 ini adalah mikroba esensial atau mikroba efektif. Nah, di dalam ini botol E4 sudah tertera petunjuk pemakaian dan dosis pemakaian. Nah, sebelum kita menggunakan E4, yang pertama kita harus memperhatikan dulu tanggal kadaluarsanya, yang dimana jika tanggal kadaluarsa sudah melewati batasnya, maka mikroba dalam botol itu tidak berfungsi lagi. Bagaimana jika kita tidak memiliki E4? Kita juga bisa menggunakan mikroba buatan kita sendiri, yang dimana ini adalah hasil dari fermentasi beberapa jenis tanaman yang berfungsi sebagai mikroba pengurai jika kita ingin membuat kompos atau proses fermentasi pada sebuah media atau bahan. Pertama-tama saya harus melakukan terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan gula pasir sekitar 4-5 sendok makan. Kemudian gula pasir tersebut diaduk hingga sampai gula pasir benar-benar larut dalam air. Setelah gulanya larut, maka cairan tersebut kita tuangkan ke dalam wadah penampung air. Kemudian kita akan menambahkan cairan E4. Untuk dosisnya saya menggunakan cairan E4 sekitar setengah gelas. Di sini juga saya akan menambahkan cairan mikroba yang buatan saya sendiri. Di sini jumlah mikroba pengurainya sekitar 1 gelas aqua, kemudian kita tuangkan ke dalam wadah penampung air, lalu kita aduk-aduk supaya lebih merata. Setelah larutan gula dan E4 tercampur, maka kita akan masuk ke dalam proses penggabungan semua bahan. Kemudian larutan tersebut kita masukkan ke dalam wadah dan kita aduk sampai benar-benar rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita akan menambahkan bubuk kandang, yaitu bubuk kandang sapi dan bubuk kandang ayam. Kemudian kita aduk lagi
sampai benar-benar semua itu menyatu. Kemudian jika semua bahan sudah tercampur dengan sempurna, maka kita akan masukkan ke dalam tempat wadah fermentasi. Di sini saya akan menggunakan pipa yang dimana pipa ini bertujuan untuk sebagai saluran pembuangan gas dari hasil fermentasi tersebut. Setelah semua bahan telah dimasukkan ke dalam tempat wadah, kemudian kita menutup wadah fermentasi itu dengan plastik, yang dimana ini bertujuan untuk menghambat atau menghalang udara dari luar masuk ke dalam tempat fermentasi tersebut. Kemudian nanti kita akan memberikan sedikit lubang kepada ujung pipa, yang dimana ini bertujuan untuk mengeluarkan gas-gas dari hasil fermentasi tersebut. Demikianlah langkah-langkah untuk membuat pupuk organik padat berbahan dasar batang pisang dan kangkung. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Thank you.